saat ini sedang ada persiapan ya kalau bisa yang kecil di bangku aja di bangku. Masuk YouTube. Gue Nis. Ada tuh Mas Budi yang ini Kosong nih, satu. ingat ini bangku kosong bukan. Yang apa bangkunya dibawa ke sini ini kosong nih ini di sini. Nih di depannya bangku ya benar nih. Ya di saya. ini 30 menit begini terus semuanya hotel. Mundur dulu. Baik ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ibu narasumber yang saya hormati, Ibu Ketua KPS Sulawesi Barat, Bunda Urus Husnul Hussein MSI, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah wilayah Bintara dan Jaya, Bapak Ibu guru atau PS terpilih yang menjadi guru OPS terpandai ya, karena yang dulunya pandai. Dan yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu, baik yang ada maupun yang tidak ada semua. Baik, yang pertama tentunya kami pengawas mohon maaf jika hari ini kurang nyaman ya, karena hari ini dua negara disatukan, negara Bintara dan Bintara Jaya. Yang tadinya mungkin Bintara Jaya besok ya, tadi dengan bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jam berapa tadi? Bu Jenny? Jam 12 ya? Jam 12 harus datang hari ini juga. Kalau tidak apa-apa. Ya, mengganggu semua. Bu Jenny juga demikian. Tadi kan yang Bindai 5. Ya. Alhamdulillah semuanya berkumpul semua. Mengapa demikian? Sejak tadi kloter pertama yang Bu Ajarusi, kloter berapa tadi? lagi serius sama kloter pertama tadi Bunda Us sampai dengan jam setengah 12 sih masih sehat, tapi setelah jam 12 beliau ini kurang sehat. Nah, supaya besok itu fokus di Bintara Jaya ada kegiatan kunjungan dan peresmian sekolah bangunan baru khususnya di Bintara Jaya 3, maka hari ini beliau untuk satukan supaya tidak besok bersamaan dengan kegiatan yang ada. Dan hari ini kita doakan beliau masih pusing, dia mudah-mudahan masih bisa memberikan nomor kita, ya. Insya Allah semuanya akan bisa, ya. Demikian ya. Untuk itu mari sama-sama kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sehat, mudah ya. Saya kalau benar resmi berarti sudah ya. Tapi ganti ya kepala sininya mudah-mudahan ya. Saya khawatir ya Allah, saya juga baru bisa menyampaikan, bisa pun takutnya
salah. Kalau salah kan dengan jangan gitu ya. Kalau tidak kami berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bagian SPD Universiti selaku pengawas gugus tugas pada IPT Kecamatan Bekasi Barat. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, gugus dua Kelurahan Bintara dan Bintara Jaya, serta Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan. Alhamdulillah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini ya, karena tidak kumpul baru hujan yang semoga sudah tidak ada hujan lagi. Seperti itu. Masih ada ya? Sudah semua ya pasti. Sudah semua. Ya. Bapak Ibu, tanpa penghormatan, tanpa undang-undang segala macam, saya langsung saja. Kalau hal ini mungkin penjelasan saya kurang maksimal, mohon dimaklum. Saya baru hari ini tadi ngalamin hal yang seperti tadi gitu. Kebetulan tadi memang biasanya juga Bunda tidak sarapan ya, karena kalau waktu sarapan saya enggak gitu. Tapi memang tidak sarapan, tapi biasanya juga enggak nggak makan apa. Nampak selesai, langsung minum gigi semua. Nah, udah semua langsung ke kepala sakit dan minta ampun. Itu juga tadi diajak makan hampir tidak jadi gitu. Kita sudah nggak kuat, akhirnya ya udah, kalau udah pertengahan jalan mau makan, ya sudah makan, sudah balik, langsung minum obat, langsung tiduran. Tadi bulan ini masuk juga dengar sudah meminta ini kalau gimana ya di sini aja gitu. Dengar cuma fokus ke diistirahatkan dulu gitu. Sampai keluar suku ini turun gitu. Nggak tahu nggak pernah seperti itu gitu. Tapi sama bisa tolong beliin roti. Jadi kalau udah sakit banget sampai di sini kayak makan dua ya. Ya Allah, ini kenapa gitu? Yang mau dimakan apa ya? Atau sama gitu ya. Berarti itu sebenarnya istirahatnya cukup juga sih. Kemarin juga minggu ya kemana-mana ya bisa ya. Terus juga hari Sabtu Bunda mohon maaf karena Bunda nggak keburu ke Sumarekon gitu karena ternyata buka jalan itu jam 2. Jadi Bunda baru bisa turun itu dari puncak jam 2 gitu. Padahal jam 1 udah mau turun seperti itu. Cuma karena nggak bisa turun jam 2 otomatis sampai di rumah jam 3:30 kan otomatis Bunda nggak bisa ikut rapat gitu. Tapi insya Allah bisa sih rapatnya karena ya. Ya, karena kebetulan kemarin juga ada kegiatan hari Sabtu penjaga sekolah ke puncak, ada kegiatan katanya laker gitu. Jam 6 memang Bunda udah kita kumpul di Meksik. Gitu kan, jam 6 kita udah jalan gitu ke puncak. Kemudian Bunda sampai malam selesai acara jam 1:30 ya nih. Jam 1:30 Bunda dia turun karena mau ada rapat lagi sama Pak Nano. Jam 1 atau 1:30 di Sumarekon terkait pengukuhan guru penggerak. Karena waktu dulu ya Bunda pulang. Itu Bunda kemana-mana. Ya istirahat cukup gitu maksudnya sampai dengan hasilnya cukup. Tapi mungkin karena ya itu kan faktor ini nggak bisa dibohongi ya. Faktor ini yang bisa dibohongi kegiatannya lumpuh gitu kan sehingga ya tidak. Tapi alhamdulillah setelah benar lagi diistirahatkan setengah jam, akhirnya udah mulai reda gitu. Ya alhamdulillah semoga tuntas. Dan mohon maaf untuk Bintara Jaya yang mendadak tidak gabung hari ini karena pertimbangannya jadi memang itu lebih waktunya. Kalau di sana kan swasta yang haji, nah ternyata ada KPLT ke Bintara Jaya 3 terkait dengan peresmian gedung. Silakan ya. Peresmian gedung di Bintara Jaya 3. Mulai jam 9 otomatis mungkin antara jam 11-12 baru selesai. Terus siangnya besok kita lagi kotor untuk pengukuhan guru penggerak sama panganan di Patriot. Hari Rabu paginya udah
pelaksanaan. Kalau sudah misalkan di aborsi yang satu khawatir nanti jam 12 selesai nggak perlu juga. Hari Kamis ada deklarasi IKM di Al-Azhar Sumarekon. Jadi lagi hari Kamis takutnya nggak bisa juga. Gitu. Jadi mohon maaf apa ya agak sedikit padat karena yang penting ilmunya insya Allah tersampaikan seperti itu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Langsung saja Bapak Ibu bahwa tahun 2023 adalah sudah keluar SK dari Badan Akreditasi Nasional untuk sekolah sasaran akreditasi. Itu berjumlah sekitar 12.400 sekian sekolah untuk Jawa Barat seperti itu. Nah untuk Kota Bekasi juga tidak menghitung, cuma untuk Bekasi Barat itu kemarin sekitar 43 sekolah otomatis bedol desa semuanya. Dan kemudian ada sekolah-sekolah yang sudah mengupload terkait dengan dia dan dokumen unggahan di tahun 2022, kemudian sudah keluar sertifikatnya secara online. Nah, itu setelah dilihat sertifikatnya terakhir masa berlakunya di 2023 November. Ada nggak yang sudah kemarin siapa? Yang sudah upload, sudah keluar nilai akreditasinya? Sebenarnya di sini belum, ada yang kemarin diganti ya. Nah itu sertifikat akreditasinya itu berlakunya di tahun 2023 November. Sekarang diikutkan lagi. Karena yang kemarin di 2022 ada itu belum sertifikasi. Jadi baru dia unggah dokumen langsung nilai keluar. Nah mungkin menurut Bank itu belum sempurna gitu, sehingga di 2023 dimasukkan lagi. Karena apa? Kita nanti deadline terkait unggahan dokumen dan isi dia itu kan 5 Maret 2023. Nah sementara sertifikat akreditasinya di tahun 2023 November. Sertifikasi di 2023 itu sekitar bulan Mei sampai dengan Desember. Akhirnya kan otomatis secara aturan itu sudah hangus di November. Makanya diikut perkataan. Tapi nanti Bapak Ibu seandainya misalkan Bapak Ibu sudah upload kemudian belum ada namanya, tidak masalah. Jangan berkecil hati. Dan pelaksanaan ini dari 12.000 sekian sekolah di Jawa Barat tentunya tidak serentak di tanggal yang sama. Jadi ada tahapan dan angkatan. Misalkan tahap 1 ada 3 angkatan, tahap 2 ada 3 angkatan, seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal di angkatan keberapa, di tahap berapa sekolah Bapak Ibu ada jadwal untuk diverifikasi, ya. Itu penjelasan secara umum. Nah kemudian nanti kalau yang tadi baru tidak masuk. Ya Bapak Ibu, nah di sini kita Bunda kasih gambaran secara umum dulu terkait bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan untuk pelaksanaan akreditasi. Di sini yang kita bahas nanti adalah pengertian tentang hukum, tujuan dan manfaat, asas kedudukan dia dalam sistem, alur proses akreditasi dan hasil akreditasi. Jadi ada 6 tahapan. Nah di sini pengertiannya. Coba Bapak Ibu simak bersama, apa pengertian akreditasi? Proses apa? Penilaian. Secara apa? Komprehensi. Apa pengertian komprehensi? Menyeluruh. Ya, tidak terkotak-kotak. Oh, akreditasi hanya untuk kepala sekolah enggak. Oh, yang dinilai guru enggak. Oh, yang diwawancara nanti teknik enggak. Atau komite enggak. Jadi semua yang ada di sekolah Bapak Ibu. Makanya kata lain adalah akreditasi itu penilaian lembaga. Jadi semua masuk di dalam penilaian. Ya. Nah di sini adalah secara komprehensi terhadap apa nih? Kelayakan. Layak enggak
kepala sekolah sekolah bapak ibu untuk lanjut melaksanakan KBM. Nah, layak dan tidak layaknya nanti ditentukan oleh predikat, ya, A, B, C atau PT, ya, jangan potong ini, tidak terakreditasi, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, adalah penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang hasilnya dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan tadi dalam bentuk A, B, C atau tidak terakreditasi. Nanti kita lihat apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang tidak terakreditasi. Ya, oke. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini, ini nanti Bapak Ibu baca aja ya. Bunda tidak perlu menjelaskan terkait regulasi, tapi yang jelas tetap mengacu kepada sistem pendidikan nasional dengan mengacu kepada 8 standar nasional dan lain-lain, ya. Oke. Nah, ini tujuannya. Bapak Ibu bisa lihat, ya, memberikan informasi tentang kelayakan sekolah, madrasah atau program yang dilaksanakan berdasarkan 8 standar. Memberikan informasi tentang kelayakan. Tadi ada posisi di mana sekolah Bapak Ibu, ya. Walaupun sekarang, kalau dulu kan aplikasi dengan 157 indikator, berubah lagi menjadi 119 indikator, masih 8 standar, ya. Nah, yang sekarang itu dari 8 standar dikerucutkan lagi menjadi 4 komponen. Itu komponen mutu lulusan, komponen mutu pembelajaran, komponen mutu guru, dan komponen manajerial. Jadi dikerucutkan menjadi 4 komponen. Tetapi 4 komponen itu tetap mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. 157, 119 sekarang menjadi 35 indikator. Sedikit katanya, ditambah dengan kekhususan untuk SD terkait dengan pembelajaran tematik. Jadi 36 indikator. Nah, 36 indikator kata orang Cina apa tuh? Depannya kelihatan sempit, tapi dalamnya kayak gua gitu. Nah, inilah sekarang ya instrumen IASP, instrumen aplikasi satuan pendidikan. Ya, oke. Kemudian di sini memberikan pengakuan peringkat. Setelah verifikasi nanti teman-teman ada di posisi mana sekolahnya. Kalau swasta ada nilai aplikasi amat sangat penting, betul nggak? Kan Bapak Ibu sekarang mau menyerahkan anaknya khususnya di swasta nih. Yang dilihat apa dulu? Peringkat akrenya kan? A apa B gitu. Kalau B Bapak Ibu ragu-ragu ya. Cari lagi yang A kan gitu. Jadi amat sangat penting. Sebetulnya SD juga sama, ya. Oke, ini menentukan memetakan mutu pendidikan. Walaupun 4 komponen, tapi ditekankannya 8 standar nasional pendidikan. Standar isinya, standar prosesnya, sarpasnya, dan nanti diserahkan kepada masing-masing tupoksinya. Kalau standar isi, SKL, proses penilaian, siapa yang berwenang? Diserahkan kepada sekolah. Sarpras diserahkan kepada pemerintah daerah dan pusat. Itu sudah dikelompokkan. Bapak Ibu sekolahnya rendahnya di mana? Karena nanti hasil akreditasi selain muncul peringkat akan muncul rekomendasi. Rekomendasi apa saja nih yang perlu Bapak Ibu tingkatkan, gitu, ya, dari 4 komponen tadi, gitu ya. Kemudian ini memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan stakeholder yang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Tadi ya, kalau swasta tuh akuntabilitas publiknya udah penting banget. Termasuk yang negeri juga sama, gitu. Kalau peringkatnya
C atau B, ya pasti kan otomatis daya apa ya, prospek masyarakatnya kurang seperti itu. Ya, kan kalau A itu selain kita bisa melaksanakan ujian, kita bisa ditumpangi untuk ujian bagi sekolah-sekolah yang belum terakreditasi. Kalau B hanya melaksanakan ujian, C juga sama, tapi tidak bisa ditumpangi yang B, gitu. Jadi ada kriteria-kriterianya. Nah, Bapak Ibu di sini selain tadi tujuan, kita lari ke manfaat. Enggak jauh beda dari tujuan. Manfaatnya apa di sini? Peningkatan mutu, karena pengembangan sekolah. Kalau misalkan posisi Bapak Ibu di C atau di B, Bapak Ibu kan nanti lihat apa yang perlu ditingkatkan. Nah, Bapak Ibu pahami konsep. Kalau dulu Dapodik berdiri sendiri, rapot pendidikan berdiri sendiri, Sispenak berdiri sendiri. Sekarang tidak. Jadi ada istilahnya dashboard. Kalau kita di kerja ada kan dashboard ya. Nah, sama di nilai aplikasi pun nanti ada sistem yang namanya dashboard. Nah, dashboard itu ada data Dapodik, ada data rapot pendidikan, ada Sispenak. Nanti diolah oleh sistem. Kira-kira Bapak Ibu layaknya di mana? Gitu. Hasil asesor online. Nanti masuk data Dapodik terkait IPM dan IPM. Nanti masuk rapor pendidikan. Nah, di situ diolah muncullah sertifikat atau hasil akreditasi, gitu ya. Jadi sekarang nggak berdiri-sendiri. Kalau kan rapor sendiri, Dapodik sendiri, gitu. Bahkan sekarang untuk IPM dan IPM-nya itu narik dari data Dapodik, gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini umpan balik pemberdayaan dan pengembangan kinerja roda sekolah, motivasi, kemudian bahan informasi. Jadi sama, semua ini adalah dalam arti apa? Untuk meningkatkan pengembangan kinerja warga sekolah intinya. Nanti Bapak Ibu bisa evaluasi diri, bisa refleksi. Kenapa kok saya C? Kenapa kok saya B? Kalau saya A, kenapa di poin ini nilainya 1? Kenapa di poin ini levelnya cuma 2? Nah, itu untuk koreksi. Oke. Nah, sekarang di sini asesmen kecukupan. Apa yang Bapak Ibu siapkan untuk terkait pelaksanaan akreditasi? Ini ada 4, ya, ada 4. Yang pertama adalah indikator pemenuhan mutlak, disebutnya IPM. Ini mutlak harus dimiliki oleh kepala sekolah, oleh satuan pendidikan. Dari mana nariknya? Dari data Dapodik. Apa saja IPM? Ntar kita buka. Yang kedua, tentang pemenuhan relatif. Ini pun nariknya dari data Dapodik. Jadi Bapak Ibu nih sekolahnya, OPS-nya terutama data-data terbaru segera diperbaiki. Misalkan masih ada guru yang udah S1 ternyata belum diupload, dia masih misalkan SNPA, itu segera diupload. Perubahan-perubahan yang nanti berpengaruh terhadap nilai akreditasi segera diperbaiki. Ya, jadi kalau mana OPS-nya coba. Ya, dicek lagi ya. Data Dapodiknya diperbaharui dengan data yang terbaru. Jangan sampai nanti nyesel. Ya. Kenapa Bun? Ntar kita kupas satu-satu. Ya. Nah, kemudian di sini dia dokumen isian akreditasi. Nanti Bapak Ibu buka Sispenak dengan password and username-nya menggunakan MPSN sekolah. Nah, setelah itu nanti klik dia-nya. Nah, di dia itu ada 36 indikator instrumen akreditasi. Harus Bapak Ibu isi.
Permintaannya apa? Nomor 1, level berapa? Level 4. Klik level 4. Nomor 2, level berapa? Masih tetap level 4. Gitu, nanti kita bahas. Gitu ya. Nah, cuma saran Bunda, yang IPR dan IPM harus sesuai dengan data asli. Jangan nanti IPR-nya kamar mandinya cuma 3, ngeklik di dianya 4. Tidak. Gitu. Nah, tetapi yang lainnya boleh isi 4. Tapi nanti upayakan pemenuhan dokumennya. Ya. Oke, nanti setelah, mungkin ini masih bingung, nanti kita bahas pelan-pelan. Ya, nggak apa-apa. Ini umum dulu. Ya, nah, kemudian di sini dokumen yang diunggah. Nah, setelah mengisi dia, nanti Bapak Ibu ada klik unggah dokumen. Nah, dokumen apa saja yang diunggah nanti kita bahas. Ya, jadi ini ada 4. Ya, IPM-nya diperbaharui, IPR-nya diperbaharui. Nah, ini sama ini nanti. Deadline-nya kan tanggal 5 Maret. Akhir Februari, Bapak Ibu sudah cek semuanya dokumen. Persiapkan dokumen. 1 Maret sampai 5 Maret isi dia sampai unggah dokumen. Gitu. Jadi terjadwal. Ya. Kalau bingung, tenang, dah pelan-pelan. Umum aja dulu pelan-pelan. Oke. Nah, kemudian di sini nih, apa saja IPM? Yang pertama apa? Memiliki izin operasional. Kalau negeri nggak usah secara otomatis. Biasanya ini untuk swasta. Jadi swasta kalau yang izin operasionalnya habis, izin memimpinnya habis, segera diperbaharui. Karena kalau swasta izin operasionalnya itu diperbaharuinya 3 tahun sekali. Izin memimpin setahun sekali. Kalau negeri aman. Ya, betul di kepala sekolah negeri aman. Yang kedua, pernah meluluskan siswa. Pasti kan udah semua lulus ya, aman. Ya, karena kalau yang belum bagaimanapun tidak bisa, tidak bisa ikut untuk visitasi angkre. Kecuali sekolah tersebut yang tahun ini ada kelas 6, kemudian besok meluluskan masih bisa, gitu. Tapi yang masih baru sampai kelas 5 tidak bisa, ya. Kemudian di sini ada alokasi waktu proses pembelajaran kurikulum nasional. Ini kan pasti punya. Adanya di mana ini? Di dokumen 1, ya. Makanya yang sekarang dokumennya belum jadi nih, kan kemarin nggak dikontrol tuh sama pengawas, cuma lembar pengesahannya doang. Disimpan dah tuh lembar pengesahannya, tidak masukin, tidak dijilid bukunya. Nah sekarang dijilid, ya dirapikan, karena nanti 2 kali lihat. Yang terakhir, menyelenggarakan seluruh mata pelajaran. Otomatis kalau ini ada, pasti ini juga sama. Aman kan berarti? Aman ya? Aman. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing nih terkait dengan IPM-nya, karena secara otomatis di data dapodik OPS yang paham sudah diupload ya di data dapodik ya, kurikulumnya, apanya, gitu sudah. Oke. Nah kemudian ini dokumen yang diupload nanti. Nah ini IPR-nya. Ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Kualifikasi akademik guru minimum sarjana S1 diploma 4 atau D4. Ini ada di mutu guru di komponen ketiga. Ya, di mutu guru. Bagaimana cara menghitungnya? Bu Misna, ada berapa jumlah guru? 15. Sudah berapa yang S1? 14. Caranya 1 kan yang belum S1 berarti 1 orang ya. 1 per 15 kali 100%. Berapa persen dia? Kalau
masih di atas 90 masih bisa menentukan di level 4 gitu. Nanti ada kategorinya ya. Kalau memang misalkan yang nanya ada berapa gurunya, yang S1 nya sudah semua aman, berarti 100%, berarti nanti tentuin kualifikasi akademik bisa di level 4. Ada nggak Bu Epi, Bu Lilis, Nisa, dan yang lainnya masih yang banyak belum S1 nya? Bu Epi berapa? Ada 2. Sepertinya 2 masih aman. Dari berapa guru? 17 masih aman. 2/17 dikali 100%. Cara ngitungnya gitu ya. Nanti posisi berapa persennya kita lihat di instrumen di PR. Oke. Kemudian guru yang memiliki sertifikat. Nah ini. Nah bisa ada berapa yang sudah memiliki sertifikat? 5. 5/15 kali 100%. Berapa persen? Ya, 5/15 kali 100%. Berapa? 33. 100 diambil 33. Berarti 77. Ada di posisi level 3 sepertinya awal 67. Gitu. Jadi tidak bisa nanti minta di level 4. Gitu ya. Karena ini semua ada di data Dapodik. Nanti ini dihitung dulu. Jadi pada saat ditanya tentang ini tidak bisa mengisi level 4. Nanti ada kategorinya 90 sampai 100% level 4. Nanti level berapa ada tabulannya. Oke. Sekarang kita lihat guru yang mengajar sesuai latar belakang pendidikan. S1-nya apa atau PGSD. Nah, guru dari S1 yang PGSD-nya berapa? Gitu. 15, PGSD-nya 10. Berarti 10 per 15 kali 100. Nanti dikurang 100%. Gitu. Iya. Jadi tidak bisa direkayasa sama Bapak Ibu. Ah udah, yang itunya nanti dikeluarin aja dulu. Ya jangan. Karena sudah terupdate. Di sini memiliki tenaga administrasi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan. Kepala, kan kita tidak ada kepala TU ya, adanya TU. Kalau tidak salah nanti di PR itu punya berapa TU, minimal 2, lulusannya SMA. Gitu. Nah kemudian di sini, nah ini yang parah. Jumlah rombel. Yang nanya ada berapa rombel? 14. Berapa rombel yang 28 peserta didiknya? Gak ingat? Biasanya kelas 1, kelas 2 ya? Otomatis 4 deh. 4 rombel. Nah berarti 4 rombel per 14 kali 100. Nanti itu yang di 100 diambil yang sekian. Jadi berapa persen? Gitu. Ya, jadi makanya harusnya PPDB sudah mengacu kepada regulasi nasional, tidak boleh lebih dari 28 per rombel siswanya. Ya, oh lebih bagus. Yang penting jangan lebih dari 28. Iya, itu regulasi nasional. Lebih dari 8? Enggak. Makanya kemarin kita kan Pak Wali Kota sudah 28 dirubah ya. Jadi untuk pemenuhan. Makanya kalau di kota tidak ditambah, tetap 28. Gitu. Karena ini acuannya ke sini. 29 aja udah nggak masuk kategori. Gitu. Makanya nanti PPDB lebih memperhatikan lagi. Kalaupun memang suruh nambah pemenuhan udah, nggak usah. Kalau mau ajuan penambahan rombel, gitu. Nah satu sekolah maksimal 24 rombel, negeri dan swasta. Al-Azhar pernah sampai 26 mental. Makanya kemarin waktu tanggal di bulan 3 diubah menjadi 24 rombel.
Ya, satu sekolah maksimal 24 rombel. Satu rombel maksimal 28 siswa. Nah itu aja. Cara hitungnya tadi sama presentasinya. Oke. Ini ada di mutu guru semua. Ini listriknya ada yang masih di bawah 1.300 di atas ya. Nah di atas berarti 4 levelnya. Kemudian di sini, nah ini kadang-kadang kan ruang perpustakaan, musola, ruang pramuka, UKS, kelas yang disekat-sekat menjadi ruangan. Nah, kayak di DJ1 kan itu ruang kelas ya, jadi kantor dan ruang guru. Data dapurnya di sini ada apa enggak? Nah, udah nggak apa-apa biarin. Tapi untuk akreditasi mangga disikapi, ya, mangga disikapi. Mau nyekat-nyekat, mau bagaimana nggak masalah. Tapi jangan selalu banyak ruangan kelas dipakai. Nanti buat KBM-nya malah kurang kayak gitu. Oke. Nah ini biasanya parah banget nih. Coba burusi, Neng, ada berapa jumlah siswa? 453. Oke, berapa perempuannya? Nggak hafal. Anggap perempuannya 400 ya. 200. Anggap 200. Ukuran jamban, satu jamban 50 siswa. Berarti kalau siswa perempuannya 200, berapa jamban? Oke, 4. Yang sisanya 253. Satu jamban 60. Berarti anggap 5. Nambah WC, guru dan kepala sekolah. Berarti 5 tambah 4 tambah 1 10 kamar mandi. Minggu ada berapa kamar mandinya? Nah, berarti kurang 4. Nanti jangan diklik level 4 gitu ya. Nah ini adalah memang IPS. Yang ke Ya. Pak Udin 3 cewek. Hah? Cowok berarti ada cowok satu. Iya. Aktif, tenang. Ya. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, pengalaman nih, ya. Pada saat itu Bunda visitasi ke Sumedang. Dia mintanya 86 B, ya. Dia mintanya 86 B. Setiap yang bintang ini kita mintanya 444. Kalau ini 32 sesuai kondisi yang ada, yang real, gitu ya. Ya, ini masih bingung pun levelnya apa nanti. Sabar-sabar. Kan tadi belum tahu IPM apa, belum tahu IPR apa, sekarang sudah. Kita tahapan-tahapan ya. Oke. Nah kemudian ini alur. Nah ini proses. Tapi ini jadi udah bikin kayak gini. Nah Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu akan divisitasi, biasanya sebulan sebelumnya, biasanya sih sebelum Bapak Ibu upload dia dan unggahan dokumen suka ada sosialisasi dari Badan Administrasi Provinsi. Nah, kalau nanti tidak ada, anggap ini adalah sosialisasi, lebih mantap malah. Ya, kalau nanti dia udah ahli, wah udah pusing ya, segitu banyaknya orang. Nah, di sini Bapak Ibu lihat, ini yang melaksanakan adalah Badan Akreditasi. Nanti dijadwal oleh mereka. Kita dapat yang kapan, tinggal tunggu saja. Yang kedua, asesmen kecukupan, sasaran visitasi dan penugasan asesor. Nah, sebelum kami asesor visitasi ke sekolah Bapak Ibu, kami dapat tugas untuk asesmen kecukupan. Apa yang dilihat tadi? IPM dan IPR-nya. Jadi pada saat kami klik, karena kan kami punya namanya NIA, nomor induk asesor. Kami buka Sisbena, kami masukkan nomor kami,
Nanti misalkan Bunda dapatnya di Bintara 4, sudah ada di situ. Bisa satu asesor, bisa 2 atau 3 sekolah. Klik Bintara 4, klik dianya, sudah bisa, kita sudah bisa menilai. Jadi sebelum visitasi kita sudah menilai asesor di rumah by online. Lihat dianya, oh Bintara 4 mintanya 96 gitu. Terus setelah itu kita buka unggahan Bintara 4 dari indikator nomor 1 sampai 36. Jadi kita di rumah udah koleksi tuh di rumah gitu ya, baru nanti visitasi. Ingat Bapak Ibu, ini kunci juga. Pada saat visitasi kami asesor fokus ke wawancara. Jadi kalau sudah unggah dokumen, ya jangan ngerjain dokumen lagi. Pahami konsep instrumen akreditasinya untuk wawancara. Siapa yang diwawancara? Kepala sekolah, guru, teknik, siswa, komite, tokoh masyarakat. Gitu. Jadi makanya untuk unggah dokumennya dilengkapi sebelum visitasi, sebelum diunggah. Contoh, kalau dulu kan akreditasi kepala sekolah bikin SK yang melayani asesor 2 orang. Dan dia aja gitu kan ya. Sekarang enggak. Pada saat datang, kepala sekolah dulu ditanya. Biasanya 2 jam. Wawancara dengan kepala sekolah. Contoh misalnya ke Bu Misna. Bu Misna di Bintara 6 sudah berapa tahun? 2 tahun. Oke. Selama 2 tahun untuk melakukan supervisi berapa tahun? Setahun berapa kali? 2 kali. Berarti semester 1 sekali, semester 2 sekali. Terus ditanya tuh, urut ada ditanya. Ya, dari nomor 1 data tertib terus sampai ke supervisi. Udah selesai. Nah, setelah kepasukan gurunya berbaris gitu. Kita wawancara. Dan tekniknya berbeda-beda. Kalau Bunda bisa sambil ngobrol, jadi nggak terlalu kaku ya. Kalau wawancara ke siswa, sudah sambil mau ke kamar mandi ada siswa lagi main, ajak aja ngobrol, gitu. Jadi dia nggak sadar kalau itu sedang diwawancara, gitu kan. Nah kepada guru Bintara 6 ditanya, mana Bintara 6? Gurunya Bintara 6, halo. Ya, siapa nih namanya? Satu aja, siapa contohnya? Adel, Neng Adel ditanya, Neng Adel sudah berapa lama ngajar di Bintara 6? 2 tahun, 11 tahun, lebih lama dari kepala sekolahnya ya. Ngobrol aja, nanti tanya lagi. Ini salah satu contoh. Kepala sekolah kalau melakukan supervisi setahun berapa kali? Neng Adel bilang, gua pernah supervisi Bu. Nah, begitu. Nanti bagaimana analisisnya, bagaimana hasilnya, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan menyusun program rencana pengembangan sekolah. Kan dari rapor pendidikan melalui PBD, ya. Nah, ditanya siapa yang terlibat, tim, siapa saja, guru, komite, bla gitu kan. Pada saat wawancara dengan komite ditanya lagi, apa Bapak ikut terlibat dalam rencana pengembangan sekolah? Ternyata jawabnya enggak. Terus diulik gitu, diulik sama asesor. Dan perlu Bapak Ibu pahami bahwa asesor sekarang itu bukan hanya dari pengawas. Asesor pengawas malah kecil sekali. Karena kemarin di IASP itu 2020 kan diberlakukan mulai 2020. Tes ulang asesor itu di 2019. Pengawas SD ada 33 asesor untuk Kota Bekasi. Nah pada saat tes ulang yang lolos hanya 2 orang, gitu, ya, Bunda sama Pak Sugianto pada saat itu. Karena masih kurang, ada lagi tahap kedua tes. Lulus lagi hanya 2 orang lagi.
Bu Nuryati dari selatan, sama Bu Neni Nubus. Sudah, jadi asesor di Kota Bekasi SD hanya 4 orang. Sekarang Bu Neni sudah purna. Tetapi walaupun purna dalam segi pegawai negerinya, untuk asesor itu purnanya usia 62. Jadi nanti Bunda masih aktif di dalam asesor. Begitu. Dan asesor itu dari berbagai lapisan yang sekarang. Ada dosen, media suara, media prada, kepala sekolah, praktisi, ada guru pun ada. Yang penting lulus dari tesnya. Di sini Bu Misna, Pak Nano, nanti kalau ada Bunda kasih pengumumannya, brosurnya. Ikut aja nggak apa-apa. Biasanya kalau yang sudah prestasi-prestasi itu administrasi lolos biasanya. Nah yang beratnya justru tahap kedua, psikotes. Nah itu ada pencerminan, kepribadian, ada 5 tahapan di situ. Nah kalau itu lolos, baru kita ikut tahap 3 terkait dengan instrumen akreditasi satuan pendidikan di ISP 2020. Jadi ada 3 tahap. Nah biasanya asesor itu sekarang lintas Bapak Ibu. Jadi tidak ada asesor SD, tidak ada asesor SMP, SMA, SMK. Kami yang sudah lulus itu semua sama. Gitu. Tapi kalau di SMK biasanya kami yang di SD tidak dilibatkan dan tidak mau. Kenapa? SMK cukup berat. Karena kan ada apa? Ada spesialisasi ya. Ada otomotifnya, ada mesinnya, segala macam pusing. Biasanya yang SD ditaruh di SMP atau SMA. Kemarin Bunda dapat SMP di Tunjau di sana di bawah Gunung Letik di kaki gunung. Itu berdampingan dengan dosen UIN. Terus dapat di Bogor di Kabupaten Bogor, masih Kabupaten Bogor, berdampingan dengan praktisi pendidikan. Dan sekarang masih muda-muda asesor itu. Yang keluar mungkin dari pengawas. Ya. Nah jadi Bapak Ibu siapkan mental, tetapi jangan lihat itu dari dosen, itu dari sini jangan. Kalau kita sudah persiapkan materinya, insya Allah Bapak Ibu akan lancar. Karena ini adalah kerjaan sehari-hari Bapak dan Ibu. Ya, oke. Nah yang kedua setelah kita melihat ini, kita langsung visitasi ke sekolah. Ya. Visitasi kita bikin laporan secara online. Kita laporkan. Nah, setelah kita laporkan ada validasi. Validasi dilakukan oleh asesor yang berbeda. Bunda ke Bu Misna, Bunda laporkan online. Hasil Bunda nanti yang Bu Misna diperiksa oleh asesor lain. Namanya validasi. Sekolah misalnya 97, asesor ngasihnya 90, ada apa di situ dilihat? Dilihatnya dari mana? Dari catatan asesor. Jadi tidak langsung kita ngasih, kita lapor kayak dulu langsung 96 truk, 90 tidak. Jadi ada yang memvalidasi. Nah kemudian di sini dari validasi baru verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Penyusunan rekomendasi dibuat oleh asesor. Sudah fix, namanya ada triangle, dalam arti sistem menyilang dari beberapa komponen satu rekomendasi yang pasti dari kurang-kurang. Misalkan di Bu Misna, kelulusan nilainya rendah kelas 6. Rendah ini dari mana faktornya? Berarti dari mana? Proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran karena mutu gurunya rendah, jadi dihubungkan. Kenapa rendah? Karena di manajerialnya kepala sekolah tidak melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Intinya kayak gitu. Ya, nah itu yang nanti yang harus ditingkatkan oleh Bapak dan Ibu sebagai rekomendasi kami asesor. Ya. Nah setelah ini verifikasi baru penetapan. Habis penetapan pengumuman, baru nanti Bapak Ibu lihat penerbitan sertifikat, tinggal Bapak Ibu print. Nah, langsung dilaminating, jangan lama-lama. Lihat berakhirnya kapan. Karena sekarang tidak
Tidak, dulu kan 5 tahun sekali baru kita ajukan. Sekarang enggak, kita nggak mengajukan. Tadi sistem, tadi dashboardnya itu langsung bank hanya tinggal membeli, gitu kan? Masih untung sekarang dari Februari sampai 5 Maret, berarti 1 bulan ada waktu. Biasanya 2 minggu. Ya, pemenuhan dokumen dari India. Ini tujuan visitasi, tadi sama yang mendapatkan informasi secara komprehensif untuk menentukan status, ya. Oke, nah ini apa yang Bapak Ibu lakukan? Pertama, sekolah mengunduh IASP 2020. Apa IASP? Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan. Kenapa 2020? Karena di launchingnya ini di tahun 2020. Jadi kalaupun sekarang 2023 tetap IASP 2020. Ya. Nah, kemudian apa yang harus Bapak Ibu kerjakan setelah ini? Mempelajarinya, kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan. Nanti kita buka, ya. Kita unduh, kita pelajari, kita siapkan dokumen. Bapak Ibu nggak perlu unduh, nanti saya kirim, juga share. Setelah itu apa? Pengisian dia melalui sistem dan dokumen ini diunggah. Ya. Jadi dibuka, kemudian dipelajari, disiapkan dokumen. Kemudian setelah ini tahu bagaimana Bapak Ibu mengisi tiapnya, selesai sesuai dengan dokumen, nanti di sini baru dibuka. Oke, ini instrumen akreditasi 2020. Ini lihat, ya. Dan ada butir lulusan setiap jenjang. Mutu lulusan nomor 1 sampai nomor 11. Berarti berapa nomor? 11 nomor. Proses pembelajaran 12 sampai 18. Berarti berapa? 7 indikator. Mutu guru. Jadi 4 indikator. Manajemen. Ya, berarti 13. Jadi jumlahnya berapa? 35. Nah, ini SD, SMP, SMA, SMK sama. Jadi tidak beda, SMP instrumennya beda, enggak sama. Hanya yang membedakannya adalah kekhususannya. SD ada 1 nih. Terkait apa? Pembelajaran tematik. Nanti ditanya mana FPP tematiknya, terus KBM-nya menggunakan pembelajaran tematik untuk yang kurikulum 2013. Sekolah penggerak kurikulum merdeka, mangga. Mau tematik silakan, mau mata pelajaran silakan. Ya. SMP, SMA tidak ada kekhususan. Jadi hanya 35. Nah, ini SMK. Mutu lulusan 2, pembelajaran 2, mutu guru 1, manajemen banyak. Jadi jumlahnya berapa? 35 ditambah 9, 40. Sama jadi Bapak Ibu. Makanya asesornya lintas. Karena sama instrumennya. Gitu aja, nanti dokumennya saja yang berbeda. Nah, ini jumlah skor maksimalnya, ya. Setelah SD 44, ini 44, SMK 52. Dari 7 indikator skornya 28. Dari 5, ini kenapa 5? Ya tadi yang tematik ya. Menjadi berapa? 20 skornya. Ini 52 skornya. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana pelaksanaan akreditasi? Ada 4 kegiatan. Pertama, observasi. Namanya melihat lapangan, situasi sekolah Bapak dan